Shalom our students, how are you today? I hope you are blessed today. Alright our students, now we want to listen God's word. Everyone, sit down nicely please and take your Bible. Everyone, now we want to pray. Close your eyes and hold your hand. Follow Miss India. Let's pray. Dear Jesus, thank you for your blessing today. Now we want to listen God's word. Please guide us until finish. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Alright our students, tema firman Tuhan pada hari ini yaitu ikut teladan Yesus Kristus. Dan subtemanya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Perjanjian Baru yang diambil dari Matius 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Begitulah bunyi firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nah, sebelumnya anak-anak Miss dan kita semua boleh menyaksikan video berikut. Satu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Pada suatu kali Yesus berdiri, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Alright our students, tadi kita sudah menyaksikan secara bersama-sama ya video tentang Tuhan Yesus melakukan mujizatnya terhadap orang-orang yang menderita penyakit kusta.
Nah, selanjutnya kita buka Alkitab kita dari Matius 25 ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-46. Matius 25 ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-46. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Alright, our students, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dari Matius 25 ayat 42 sampai 46, siapa yang melakukan kebenaran, siapa yang melakukan kebaikan tidak egois, maka ia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi siapa orang yang berhati tidak baik atau berhati jahat, egois, tidak suka menolong, maka ia akan mendapatkan siksaan. Kita boleh perhatikan Matius 25 ayat yang ke-46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, anak-anak Miss, ya, jadi kalau kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang suka menolong, seperti yang sudah dilakukan Tuhan Yesus, Dia menolong orang-orang yang menderita penyakit kusta. Seperti yang kita ketahui, ya, kalau orang yang menderita penyakit kusta itu akan diasingkan dari lingkungan masyarakatnya, mereka akan dikucilkan, tetapi tidak dengan Tuhan Yesus. Ya, ketika seorang datang kepada Dia dan orang itu meminta supaya Tuhan Yesus mentahirkan dia, maka Tuhan Yesus mau mentahirkan, menyembuhkan orang itu dari penyakit yang dia derita. Nah, jadi ini dapat kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau teman kita atau sesama kita sedang kesusahan ataupun sedang membutuhkan bantuan, kita harus mau membantu, kita harus mau menolong. Kita tidak boleh menjauhi mereka, kita tidak boleh mengasingkan mereka dari kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus membantu, kita harus menolong. Dengan begitu Tuhan Yesus akan senang terhadap kita. Ya, nah jadi mulai hari ini anak-anak Miss, ya, jangan sepele terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Jangan mengasingkan orang yang membutuhkan bantuan, ya, tetapi kita harus mau menolong mereka seperti yang telah dilakukan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang menderita penyakit kusta. Nah, sampai di sini firman Tuhan pada hari ini yang dapat disampaikan. Ya, semoga apapun yang disampaikan, apapun firman Tuhan yang kita baca pada hari ini dapat menjadi kekuatan ataupun pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alright, our students, now we want to pray. Close your eyes and hold your head. Let's pray. Dear Jesus, thank you for your blessing today. Now we have finished to listen God's word. Please bless us. In the name of Jesus Christ we pray. Let us say the prayer, Our Father in heaven. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth it is in heaven. Give us this day our daily bread,
us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever.